Sekarang rumah itu menjadi milikku. Dan kamu tidak ada hak atas rumah itu. Saya ahli waris atas rumah itu. Ayah kami meninggal dengan senyum tenang. Namun sehari setelah pemakaman, rumah yang kami tinggali sejak kecil bukan lagi milik kami. Kunci diganti. Nama kami dihapus dari sertifikat. Dan wanita yang baru 2 tahun menjadi istri ayah, berdiri di depan kami sambil berkata pelan, "Ini keinginan ayah kalian." Kami membeku. Ayah yang dulu berjanji, ayah yang menyuruh kami menjaga rumah ini bersama, ternyata menandatangani surat yang menyerahkan segalanya pada orang terakhir yang ia nikahi, saat tubuhnya sakit, suaranya nyaris hilang, dan kami bahkan tak diizinkan menemuinya. Apakah ini benar keputusannya? Ataukah ada sesuatu yang dipaksakan saat kami tidak ada? Saudara kandung mulai saling menyalahkan. Yang merawat merasa paling berhak, yang bekerja merasa dikhianati. Dan di tengah perebutan ini, satu hal menjadi jelas. Warisan paling pertama yang kami kehilangan bukanlah harta, melainkan keluarga. Ketika gugatan diajukan dan rahasia satu persatu terbuka, kami dihadapkan pada kenyataan pahit. Jika kebenaran terungkap, direbut atau tidaknya warisan ini bisa jadi bukan masalah terbesar kami. Karena mungkin ayah sengaja membiarkan semua ini terjadi. Dan jika itu benar, siapakah sebenarnya yang paling bersalah? Hujan turun tipis sejak subuh, membasahi halaman rumah besar itu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini tampak asing. Mobil-mobil berhenti satu persatu. Anak-anak ayah datang dengan wajah lelah dan mata sembab. Bukan hanya karena duka, tapi karena sesuatu yang tak terucap. Inilah awal dari kisah nyata keluarga yang tersembunyi. Di ruang tamu, peti jenazah kayu jati terletak tenang. Ayah telah pergi. Pria yang selama puluhan tahun menjadi pusat keluarga itu kini terbaring diam, meninggalkan lebih banyak tanya daripada kenangan indah. Di sudut ruangan, Maya, istri terakhir ayah, duduk tegak dengan pakaian hitam rapi. Usianya terlalu muda untuk dipanggil ibu oleh anak-anak ayah. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Setelah prosesi pemakaman, mereka kembali ke rumah. Rumah yang ternyata sudah berubah. Raka mencoba membuka lemari kerja ayah. Terkunci. Lemari besi kecil di sudut ruangan juga terkunci. "Kunci di mana?" tanya Raka. Suaranya tertahan. Maya menoleh perlahan. "Ayah yang pegang. Sebelum meninggal beliau bilang, sekarang tanggung jawabnya ada di saya." Jawaban itu seperti batu yang dijatuhkan. Malam tiba. Rumah terasa semakin sempit meski luas. Bisik-bisik penuh kecurigaan. Tak tahan, Raka membuka map tua yang ia temukan. Tangannya bergetar saat membaca. Sertifikat rumah, atas nama Maya. Tanggal penandatanganan, 2 minggu sebelum ayah meninggal. Raka menutup map itu perlahan, napasnya berat. Cerita sedih tentang kepemilikan ini ternyata sudah dimulai bahkan sebelum ayah benar-benar pergi. Dari arah ruang keluarga, terdengar suara langkah Maya mendekat. "Mas Raka, kita bisa bicara besok. Semua sudah diatur ayah." Di malam pertama tanpa ayah, satu pertanyaan besar menggantung di udara, mengawali cerita warisan keluarga yang menghancurkan. Apakah ayah benar-benar memberikan segalanya? Atau seseorang telah mengambilnya lebih dulu? Ruang tamu rumah itu kembali dipenuhi orang, namun suasananya jauh berbeda dari hari pemakaman. Tidak ada pelukan duka, tidak ada doa panjang. Yang hadir pagi itu adalah napas pendek, tatapan tajam, dan kesabaran yang nyaris habis. Seorang notaris duduk di tengah ruangan dengan map coklat tebal di pangkuannya. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk situasi yang rapuh seperti kaca ini. "Sesuai permintaan almarhum Babak Surya," ucapnya, "hari ini kita akan membacakan surat wasiat." Maya duduk di sofa utama, punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di atas pangkuan.
Berbeda dengan 3 anak ayah yang duduk berjajar di seberang, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Kalimat demi kalimat dibacakan. Nada suara notaris datar, tapi dampaknya menghantam satu persatu. Rumah keluarga, atas nama Maya. Usaha ayah, dikelola penuh oleh Maya. Tabungan, mayoritas diberikan kepada Maya dengan pembagian kecil untuk anak-anak. Dara, anak kedua, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Itu tidak masuk akal, gumamnya pelan. Raka berdiri. Maaf, suaranya dingin. Ayah selalu bilang, rumah ini untuk kami bersama, sejak ibu kandung masih ada. Maya menoleh, senyumnya tipis. Ayah juga bilang, Mas Raka, beliau tidak mau melihat kalian bertengkar hanya karena harta. Semua ini keputusan beliau. Keputusan saat beliau tidak sadar. Raka membalas, tajam. Ruangan mendadak senyap. Notaris berdehem, berusaha netral. Surat wasiat ini ditandatangani dalam kondisi hukum sah. Anak bungsu, Andi, yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Kalau memang begitu, kenapa ayah tidak bicara langsung ke kami? Pertanyaan itu menggantung, berat dan memalukan. Maya menarik napas panjang. Untuk sesaat, wajahnya terlihat rapuh. Katanya lirih, ayah takut. Beliau takut kalian memaksa kehendak sendiri. Takut luka lama terbuka lagi. Raka menatapnya tak berkedip. Ia ingat jelas bagaimana Maya selalu meminta mereka pulang saat ayah mulai lelah berbicara. Ingat bagaimana setiap keputusan penting selalu dibahas tanpa kehadiran anak-anak. Ketegangan memuncak saat notaris menutup map. Jika tidak ada keberatan secara hukum, katanya, wasiat ini berlaku mulai hari ini. Dara berdiri dengan tangan gemetar. Jadi, begini akhirnya, kami dibesarkan di rumah ini, tapi sekarang kami hanya tamu. Maya tidak menjawab. Ia hanya bangkit, seolah sudah menang sebelum perang dimulai. Saat ruangan kosong, Raka menatap saudara-saudaranya. Di mata mereka bukan hanya kemarahan, tapi ketakutan. Karena hari itu mereka sadar, bukan hanya harta yang dirampas. Kepercayaan pada ayah dan ikatan sebagai keluarga mulai runtuh perlahan. Rumah itu belum juga terasa tenang meski hari demi hari berlalu. Justru di sanalah ketegangan tumbuh seperti api yang disiram bensin. Setelah pembacaan wasiat, semua berubah. Bukan hanya hubungan mereka dengan Maya, tapi juga satu sama lain. Pagi itu, suara gembok terdengar menggema. Raka terhenti di depan pintu rumah. Kuncinya tak lagi cocok. Dari dalam, Maya muncul dengan wajah datar. Aku sudah mengganti kunci, katanya singkat. Mulai sekarang kalau mau masuk, beritahu dulu. Kalimat itu seperti tamparan, bukan hanya pada Raka, tapi pada sejarah puluhan tahun yang terhapus dalam satu malam. Di dapur, Dara menangis sambil memegang cangkir yang bergetar. Kita harus melawan, katanya terisak. Ini tidak adil. Tapi bagaimana? Andi memotong, suaranya meninggi. Hukum di pihak dia. Kata hukum berubah menjadi pedang yang mengarah ke wajah mereka masing-masing. Raka berusaha tenang, tapi dadanya mendidih. Kalau kita diam, semuanya akan habis. Bukan cuma rumah, usaha ayah, tanah, semuanya. Dan kalau kita gugat, Andi membalas. Uang dari mana? Kamu pikir pengadilan itu murah? Kita bisa kehilangan segalanya. Perdebatan memanas, suara tinggi. Tuduhan keluar tanpa filter. Kamu selalu pengecut, Raka menyentak. Dan kamu sok pahlawan. Di mana kamu waktu ayah sakit? Aku yang antar ke rumah sakit jam 3 pagi. Kalimat itu menusuk. Dara terdiam. Kenangan lama menyeruak. Raka yang sibuk bekerja, Andi yang sering pulang larut menemani ayah.
Di kamar lama ibu kandung mereka, Raka menemukan foto keluarga. Ibu tersenyum. Ayah memeluk mereka erat. Foto itu berdebu, seolah sengaja ditinggalkan. Sementara itu, Maya bergerak cepat. Pegawai lama usaha ayah dipanggil satu persatu. Ada yang diberhentikan, ada yang diganti. Semuanya atas nama efisiensi. "Kalian tidak punya wewenang lagi," ujarnya dingin saat Raka memprotes. Di malam hari, Dara mengaku ragu. Bagaimana jika ayah memang memilih jalan ini? Bagaimana kalau Maya tidak sepenuhnya salah? Raka menatap adiknya. Pertanyaan itu lebih menakutkan daripada kemarahan Maya. Karena jika benar ayah memilih mereka dienyahkan secara perlahan, maka yang harus mereka hadapi bukan hanya istri muda, melainkan kenyataan pahit bahwa ayah sendiri menjauh di akhir hidupnya. Dan di titik itu, keluarga ini hampir benar-benar terpecah. Gedung pengadilan berdiri kaku dan dingin, seperti tidak peduli pada pecahnya satu keluarga di dalamnya. Raka melangkah masuk dengan jas sederhana yang terasa terlalu sempit di bahunya. Di belakangnya, Dara terlihat pucat. Andi datang terakhir. Wajahnya ragu. Ia hampir mundur, tapi tetap hadir. Di seberang, Maya duduk bersama pengacaranya. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang ditantang hak atas segalanya. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Sengketa warisan keluarga Surya resmi dimulai. Pengacara Maya berbicara panjang tentang legalitas, dokumen sah, tanda tangan, saksi medis. Semuanya terdengar sempurna. Tak ada celah, tak ada kegoyahan. Ketika giliran Raka berbicara, suaranya sempat tercekat. "Yang mulia," katanya akhirnya, "kami tidak menuntut kekayaan. Kami mempertanyakan kondisi ayah saat semua ini ditandatangani." Maya menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Tangis pelan terdengar. Sebuah penampilan yang membuat ruang sidang sunyi. Bahkan Dara ragu menatapnya. "Suami saya sadar sepenuhnya," ucap Maya sambil menyeka air mata. "Beliau hanya ingin kedamaian. Anak-anaknya terlalu sering bertengkar." Kata-kata itu seperti pisau bermata dua. Benar, mereka memang sering berbeda pendapat. Tapi apakah itu cukup untuk tersingkir? Sidang berlanjut dengan pemanggilan saksi. Dokter pribadi ayah bersumpah bahwa pasien masih memiliki kesadaran hukum. Perawat menceritakan bagaimana Maya selalu menemani, sementara anak-anak jarang ada. Raka mengepalkan tangan. Setiap kesaksian terasa seperti pengadilan terhadap mereka. Bukan hanya soal warisan, tapi juga soal cinta sebagai anak. Saat hampir semua harapan runtuh, pengacara Raka mengajukan bukti tambahan. Sebuah rekaman suara. Ruangan menahan nafas. Suara ayah terdengar lemah, serak, namun jelas. "Kalau aku tidak ada, jangan saling menyalahkan. Ayah hanya ingin rumah ini tidak jadi medan perang." Hakim mengkernyit. Maya memejamkan mata. Rekaman itu tidak membebaskan mereka. Justru sebaliknya. Itu terdengar seperti pernyataan ayah yang abu-abu, penuh ketakutan, bukan manipulasi. Sidang diskors. Putusan akan dibacakan minggu depan. Di luar gedung pengadilan, Andi akhirnya bicara pada Raka. "Mungkin ayah bukan disakiti. Mungkin dia mengalah." Kalimat itu menghantam lebih keras dari putusan apapun. Karena jika benar, maka tidak ada penjahat tunggal di cerita ini. Yang ada hanya orang-orang yang salah memilih cara mencintai, dan sebuah warisan yang sejak awal memang tak pernah dimaksudkan untuk menyatukan. Ruang sidang terasa lebih sesak dibanding minggu lalu, menunggu satu kalimat yang akan mengakhiri segalanya.
Ketukan palu hakim terdengar tegas. Putusan dibacakan. Wasiat dinyatakan sah. Seluruh aset utama tetap menjadi hak Maya. Mereka kalah, bukan karena kurang cinta, tapi karena hukum tak pernah menimbang rasa. Cerita sedih ini mencapai klimaksnya bukan di meja pengadilan, melainkan saat Maya menoleh di luar gedung. "Aku tidak pernah berniat mengambil kalian," katanya. "Aku hanya menjalankan yang ayah minta." Hari-hari berlalu, rumah keluarga resmi dijual. Maya menghilang. Anak-anak ayah kembali ke kehidupan sederhana yang terpaksa mereka bangun ulang. Suatu sore, Raka mengumpulkan Dara dan Andi di sebuah warung kecil. Tidak ada pembicaraan tentang pengadilan. Tidak ada tentang harta. "Kalau kita terus bertengkar," kata Raka pelan, "kita cuma meneruskan ketakutan ayah." Mereka akhirnya makan bersama, bukan di rumah besar, namun disitulah mereka merasa pulang. Inilah akhir dari cerita warisan keluarga yang menghabiskan segalanya. Sebuah kisah nyata keluarga yang hancur karena kesalahpahaman, ego, dan rasa takut kehilangan. Beberapa bulan kemudian, Raka menemukan map tua yang tertinggal. Di dalamnya, hanya satu kalimat tulisan tangan ayah. "Maafkan ayah. Ayah ingin kalian tetap bersaudara." Tak ada harta di sana. Namun itulah satu-satunya warisan yang akhirnya mereka jaga, menjadi penutup paling jujur dan mengharukan dari cerita sedih ini. 1 tahun berlalu. Kami tidak lagi berdiri di depan rumah besar itu. Tidak ada pagar besi, tidak ada halaman luas. Hanya sebuah rumah kecil di pinggir kota, tempat kami belajar hidup kembali dengan sisa-sisa diri kami. Kami bertiga masih bersama, bukan karena sudah sembuh, tapi karena kami lelah kehilangan lebih banyak lagi. Di malam-malam sunyi, ketika suara kota mereda, satu bayangan selalu kembali. Senyum ayah di peti jenazah. Senyum yang dulu kami kira damai, kini terasa seperti teka-teki yang tak ingin dijawab. Apakah ayah tersenyum karena akhirnya bebas? Karena ia tahu pertengkaran akan terjadi tapi memilih pergi? Ataukah karena ia percaya bahwa kehancuran ini perlu? Kami berulang kali memutar ulang pertanyaan yang sama. Jika ayah masih hidup hari itu, apakah ia akan menghentikan semua ini? Atau justru ia akan tetap diam seperti sebelumnya? Mungkin itulah dosa terbesarnya. Bukan memilih siapa yang mewarisi harta, melainkan memilih diam saat kejujuran paling dibutuhkan. Kami akhirnya menyadari sesuatu yang pahit. Ayah tidak meninggalkan kami rumah, tidak meninggalkan kami usaha, bahkan tidak meninggalkan kami keadilan. Yang ia tinggalkan adalah keraguan. Keraguan terhadap diri sendiri, keraguan terhadap keluarga, dan keraguan terhadap makna cinta seorang ayah. Dan yang paling menyakitkan, kami tidak pernah tahu apakah itu disengaja. Kini, jika seseorang bertanya apa warisan terbesar ayah kami tidak akan menjawab dengan angka atau properti. Kami akan menjawab dengan jujur. Warisan terbesar ayah adalah sebuah pertanyaan yang harus kami bawa seumur hidup. Karena mungkin, yang paling kejam dari sebuah kepergian bukanlah kehilangan harta, melainkan meninggalkan orang-orang terdekat dengan terlalu banyak seandainya. Dan sampai hari ini, setiap kali kami mengingat senyum terakhir itu, kami masih bertanya dalam hati, "Ayah, apakah senyum itu tanda cinta? Atau tanda bahwa kami memang tidak pernah benar-benar dipilih?"